Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang masalah tes DNA. Sebenarnya hukum tes DNA menurut syariat dan hukum-hukum Islam, tes DNA ini ketika untuk menafikan nasab seseorang, maka jelas tidak diperbolehkan. Ini kita dikirimi ibarat dari sahabat kita ya, dari Fatwa Al-Majma' Al-Islami. Di situ dijelaskan dalam poin ketiga tentang masalah tes DNA. Di sini dijelaskan salisan la yajuzu syar'an al-i'timadu al-basmah al-wiratiyah fi nafsin nasab. Poin yang ketiga, tidak diperbolehkan secara syariat untuk menggunakan tes DNA al-basmah al-wirasiyah untuk menafikan nasab seseorang. Wala yajuzu taqdimuha 'alal li'an, dan tes DNA ini tidak boleh didahulukan atas li'an. Seperti itu. Jadi ini jelas bahwasanya tes DNA tidak bisa untuk dibuat menafikan nasab seseorang. Kemudian ketika untuk mengilhakkan atau menetapkan nasab seseorang, tes DNA ini bisa dipakai. Tapi ketika penetapan nasab secara syariat itu tidak ada. Misal contoh masalah bayi hilang dan campurnya anak-anak laki-laki dan anak-anak kecil dan tidak diketahui nasabnya. Ini ayahnya siapa, ibunya siapa tidak diketahui. Ya, maka nanti bisa pakai metode tes DNA ini. Adapun nasab yang sudah tetap secara syariat seperti nasab Sadza Ba'alawi, ini untuk cara menetapkannya tidak usah pakai DNA karena ini sudah tetap secara syariat, tetap secara hukum-hukum fikih. Seperti itu ya. Jangan sampai salah paham tentang masalah tes DNA ini. Tes DNA ini bisa untuk menetapkan nasab seseorang apabila memang sebenarnya nasab itu tidak diketahui. Apabila nasabnya sudah diketahui, maka tidak bisa menggunakan tes DNA. Yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah tentang masalah syarat kitab zaman yang dilulukan dan dijadikan syarat oleh Imaduddin, Ihya dan yang lainnya, pembatal nasab. Ini sebenarnya syarat kitab zaman. Kalau kita lihat dari kitab-kitab apapun sebenarnya kitab-kitab nasab, ini tidak akan ditemukan bahwasanya untuk menetapkan nasab seseorang harus ada kitab zaman yang mengatakan atau tercatat bahwasanya si Zaid ini anaknya fulan, seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak ada. Syarat zaman itu hanya murni dibuat-buat oleh para pembatal nasab Ba'alawi saja. Dan ini bisa dibuktikan. Dan juga untuk lebih yakin lagi, Anda bisa cari sendiri. Tidak ada nasab untuk menetapkan nasab seseorang pakai syarat zaman itu tidak ada. Kemudian tentang orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ini Imad dan kawan-kawan ini sebenarnya bukan orang pertama yang membatalkan nasab Sadza Ba'alawi. Banyak ulama-ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi, akan tetapi ulama-ulama itu bukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama yang membatalkan nasab Sadza Ba'alawi, kebanyakan dari mereka adalah ulama-ulama Wahabi. Ulama-ulama yang ekstrim ya. Salafi Wahabi. Tentunya teman-teman dan sahabat muslim tidak familiar dengan ajaran Wahabi ini yang mau menang sendiri saja. Sampai di kitab Syawi itu disebutkan dulu itu ada orang atau ada kelompok yang sampai menghalalkan darahnya orang Islam. Yuqalu lahum al-Wahabiyah.
dikatakan itu adalah orang Wahabi. Dan inilah yang membatalkan nasab Sadah Ba'alawi. Kita bacakan ya, apa orang-orang atau ulama-ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi. Yang pertama adalah Murad Syukri Suwaidan. Murad Syukri Suwaidan ini juga beraliran Wahabi. Ahmad bin Sulaiman Abu Bakr At-Turbani. Dia adalah orang Wahabi juga. Kemudian Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dia seorang Wahabi juga. Kemudian Ali At-Tantawi. Dia awalnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kelahiran Suriah, kemudian pindah ke Arab Saudi dan bekerja sebagai penyiar radio dan berubah haluan menjadi Salafi Wahabi. Ini yang membatalkan nasab Ba'alawi. Kemudian yang terakhir adalah Syamsuddin Syarafuddin. Ia adalah seorang ulama Syiah, Zaidiyah ya, yang menjadi mufti Houthi. Kemudian ia memang konflik dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan dia juga membatalkan nasab Ba'alawi seperti itu ya. Kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak temukan ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi ini, kita belum ditemukan. Yang membatalkan ini adalah rata-rata golongan Salafi Wahabi seperti itu ya. Mungkin sahabat muslim ini yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.